BMKG Manokwari memprediksi cuaca di sekitar wilayah Manokwari untuk 3 hari ke depan secara umum berawan. Setelah melakukan pemeriksaan terhadap terduga pelaku SE selama sepekan, Senin depan Polres Manokwari direncanakan sudah merilis kasus ujaran kebencian. Salam jumpa pemirsa, senang sekali saya, Yanes Suhiawari dapat kembali menjumpai Anda dalam program Berita Papua Barat hari ini. Sejumlah informasi di Papua Barat akan kami hadirkan untuk Anda. Inilah berita selengkapnya. Setelah melakukan pemeriksaan terhadap terduga pelaku SE selama sepekan, Senin depan Polres Manokwari direncanakan sudah merilis kasus ujaran kebencian yang terjadi pada tanggal 28 Februari 2022 lalu. Demikian disampaikan Kapolres Manokwari AKBP Parasian Herman Gultom. Ia mengatakan perkembangan terkait laporan dugaan pelanggaran ITE yang terjadi pada tanggal 28 Februari 2022 lalu. Untuk perkembangan kasusnya saat ini sudah dilakukan pemeriksaan oleh ahli bahasa. Kemudian pengiriman barang bukti ke laboratorium forensik di Jayapura dan saat ini sedang menunggu hasil yang direncanakan dalam beberapa hari ini telah tiba di Manokwari. Parasian menambahkan untuk pendalaman telah diadakan pemeriksaan kepada 3 saksi berdasarkan pemeriksaan ahli bahasa. Kemudian pemanggilan tambahan 2 saksi yaitu masing-masing berinisial MM dan YM guna melakukan konfirmasi terkait temuan dari penyidik. Perkembangan terkait laporan dugaan adanya pelanggaran ITE yang terjadi di Manokwari. Untuk perkembangannya saat ini kita sudah melakukan pemeriksaan ahli bahasa, kemudian sudah melakukan pengiriman barang bukti ke laboratorium forensik di Jayapura. Saat ini sedang menunggu hasil dari laboratorium forensik. Kemudian untuk pendalaman kami lakukan kembali kepada beberapa orang saksi. Salah 3-nya adalah kemarin kita melakukan pemanggilan kembali kepada saksi ES atau MLH untuk melakukan pendalaman kembali atas keterangan yang disampaikan mendasari dari hasil pemeriksaan ahli bahasa. Kemudian melakukan pemeriksaan juga kepada pemanggilan kepada 2 saksi lainnya, yaitu saksi MM dan saksi EM. Ini sudah kami lakukan kembali untuk melakukan konfirmasi atas beberapa temuan-temuan penyidik terkait dengan pelanggaran ITE tersebut. Lebih lanjut Kapolres menjelaskan, awal beredarnya ujaran kebencian dari akun atas nama Angelina99. Dari akun tersebut kepolisian telah melakukan pengembangan terhadap saksi lain. Kemudian sampai pada terduga saksi awal yaitu SE. Kita ketahui bahwasanya awal beredarnya daripada dugaan kebencian ini adalah dari akun atas nama Angelina199. Nah, itu. Nama akun 199 atau Angelina Mandacana itu. Di situ tulisannya Angelina199. Akunnya. Siap. Dari akun itu kita sudah melakukan pengembangan kepada saksi lain, kemudian sampai kepada terduga saksi awal, terlapor awal yaitu si ES. Nah, itu. Baik, terima kasih Pak. Itu kuncinya. Apa kunci itu? Sebelumnya Polres Manokwari sudah memediasi kedua para tokoh masyarakat Arfak dan Yapen Serui.
di mana kedua pihak juga menyadari pentingnya menjaga Kamtipmas di wilayah Manokwari dan menyerahkan permasalahan ini sepenuhnya kepada kepolisian. Natalindo Kerwait, TVRI Papua Barat melaporkan. Kodim 1809 dan Pemda Maibrat terus bersinergi dengan berbagai pihak terkait, serta tokoh agama terus berupaya menghimbau masyarakat yang saat ini sedang mengungsi ke dalam hutan agar segera kembali ke kampungnya masing-masing. Penyerangan terhadap pos Koramil persiapan Kisor yang terjadi pada 2 September 2021 lalu menyebabkan anggota TNI Angkatan Darat meninggal dunia. Hal ini menjadikan 1.133 warga masyarakat di 4 kampung yang berada di wilayah sekitar distrik Aifat Selatan, Kabupaten Maibrat, Provinsi Papua Barat dikabarkan mengungsi ke hutan pasca penyerangan tersebut. Melihat kondisi yang ada ini, Majen TNI Gabriel Lema selaku pimpinan dan Panglima Kodam 18 Kasuari yang membawahi wilayah Papua Barat tidak tinggal diam. Melalui gagasan inisiatif dan upayanya, Pangdam memerintahkan satuan yang ada di jajarannya yaitu Kodim 1809 Maibrat untuk terus bersinergi dengan berbagai pihak terkait, baik itu Pemda setempat maupun dengan para tokoh-tokoh yang ada, untuk terus berupaya menghimbau masyarakat yang saat ini sedang mengungsi ke dalam hutan agar segera kembali ke kampungnya masing-masing. Dengan perintah ini, Dandim 1809 Maibrat, Letkol Infantri Hari Ismail, kemudian menindaklanjuti dengan langsung melaksanakan pengecekan terhadap masyarakat yang berada di lokasi-lokasi dan titik pengungsian yang kemudian dilaporkan kepada Bupati Maibrat, Bernard Sagrim. Warga kita yang tercatat sebagai warga eksodus. Contoh seperti Susumluk Raya itu sudah pulang semua. Terus di Kisor, di Ayawasi yang ada di sana, Aifat Timur Raya itu mereka sudah pulang. Dan satu hal yang perlu saya sampaikan, bahwa khusus untuk Aifat Timur Raya, wilayah Aifat Timur Raya ya, contoh seperti Aisyah Raya maupun di Aifat Timur Jauh, ini mereka ini dulu tidak semua eksodus, mereka ada di sana, hanya kita waktu itu terputus karena jembatan yang diputuskan oleh saudara-saudara kita ini sehingga kurang terpantau, padahal mereka itu ada di sana. Jadi tidak keliru kalau ada yang mengatakan bahwa semua itu keluar wilayah, padahal tidak. Nah, yang lebih banyak keluar itu yang di wilayah Aifat Selatan ini, Aifat Selatan Raya itu yang banyak keluar. Itu hampir rata-rata keluar kan. Nah, tapi sekarang sudah normal semua. Ada sekolah, ibadah, aktivitas sosial kemasyarakatan sudah jalan biasa. Interaksi warga dengan aparat yang ada di sana seperti di Susumuk, nanti kamu bisa lewat lihat itu. Adapun yang bertahan di wilayah ini berdasarkan pengecekan adalah mereka warga yang masih di luar, khususnya para pemuda-pemudi yang melakukan studi atau sekolah, namun pada intinya bahwa aktivitas lainnya sudah berjalan seperti sekolah, ibadah, dan pemenuhan kebutuhan dasar lainnya. Tim Liputan TVRI Papua Barat melaporkan. Kita beralih ke informasi lainnya. Pemirsa, tahun 2022, pemerintah Provinsi Papua Barat akan mencanangkan zona integritas yang akan dilaksanakan pada 7 OPD di lingkup pemerintah Provinsi Papua Barat. Berikut liputannya untuk Anda. Untuk meningkatkan indeks reformasi birokrasi di Provinsi Papua Barat, Biro Organisasi Setda Papua Barat akan mencanangkan zona integritas. Khusus di Provinsi Papua Barat, akan dicanangkan di 7 organisasi perangkat daerah, agar bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme. Kepala Biro Organisasi Setda Provinsi Papua Barat Supriyatna Jalimun saat diwawancarai mengatakan, zona integritas di wilayah Provinsi Papua Barat baru mau dicanangkan tahun 2022. Karena persyaratan seperti penilaian pengelolaan keuangan harus WTP, laporan akuntabilitas instansi pemerintah, dan juga menjelang akhir masa jabatan gubernur dan wakil gubernur. Kita mencoba melakukan zona integritas yang akan dilaksanakan di 7 perangkat daerah, yaitu Badan Keuangan Daerah, Badan Kepegawaian Daerah, PTSP, Samsat, Pekerjaan Umum, Biro Pengadaan Barang dan Jasa, dan Biro Otsus, dengan tujuan utama untuk meningkatkan reformasi birokrasi. Birokrasi Grand Design kan sudah ada salah satu indikator adalah zona integritas. Nah, kita baru lakukan zona integritas baru mau dicanangkan itu tahun ini karena kan ada salah satu persyaratan itu, pertama harus WTP, terus nilai laki harus paling tidak B dan sebagainya. Nah, tahapan-tahapan itu kita sudah lalui sehingga
menjelang akhir masa jabatan Pak Gubernur yang pertama ini kita coba lakukan zona integritas di 7 perangkat daerah, 5 di perangkat daerah, 2 di biro, untuk meningkatkan indeks reformasi birokrasi di Provinsi Papua Barat itu. Nah, itu yang kita upayakan supaya di pemerintah daerah juga ada zona integritas, terutama di OPD-OPD yang kita sudah masukkan seperti di BPKAD, BKD, PTSP, Samsa, kemudian Biro Pengadaan Barang Jasa, di Biro Osus, di Dinas PU. Jadi maksudnya supaya ada zona integritas yang bebas korupsi, kolusi, dan nepotisme apa. Jadi pelaksanaan kegiatan itu sesuai dengan aturan yang ada. Nah, kita akan coba bangun itu seperti itu. Nah, itu yang akan kita coba lakukan seperti itu. Dengan akan dicanangkannya zona integritas, diharapkan bukan saja 7 OPD yang akan lebih disoroti, tetapi semua OPD yang ada di Provinsi Papua Barat harus menerapkan zona integritas. Tetap sih mereka artinya bekerja sesuai dengan profesionalitas, dengan apa yang sudah ada. Ya, artinya tidak ada nepotisme, korupsi, kolusi. Jadi bukan saja di 5 OPD dengan 2 ini, tapi diharapkan semua. Tapi kita untuk ini terutama unit-unit pelayanan publik yang berkaitan langsung dengan pelayanan masyarakat. Memang sih semua wajib, tapi kan kita utamakan dulu yang berkaitan dengan kepentingan masyarakat, macam di Samsat, PTSP, yang perizinan, pengadaan barang dan jasa, itu kan ada keterkaitan dengan pelayanan publik. Nah, itu yang kita coba bangun. Jadi bukan berarti bahwa 5 perangkat daerah dengan 2 biro itu ada korupsi, tidak. Tapi kita akan memperkuat supaya terjadi zona integritas itu, bebas korupsi, kolusi, nepotisme, dan sebagainya. Itu yang kita perkuat di situ. Jadi bukan yang saya katakan, bukan berarti bahwa di situ ada sumber korupsi, tidak. Hanya sesuai dengan reformasi birokrasi memang harus dibangun zona integritas sebagai contoh bagi yang lain. Ya, kalau di instansi vertikal, di kepolisian, kehakiman, kejaksaan, itu kan sudah canangkan. Untuk saat ini, proses pencanangan zona integritas terus dilakukan. Minggu depan akan dilaksanakan BIMTEK dan juga sosialisasi kepada 7 OPD. Diharapkan di pertengahan bulan Maret, acara launching zona integritas di Provinsi Papua Barat dapat terlaksana dengan baik. Jimmy Tabisu, TVRI Papua Barat melaporkan. Untuk menggugah semangat dan motivasi anak buahnya, terutama prajurit Korps Wanita Angkatan Darat (KOAT), Pangdam 18 Kasuari, Maijen TNI Gabriel Lema sengaja mendatangkan petinju wanita berprestasi Christina Marwan Jembai untuk olahraga bersama di ruang fitness Simon Mansim, Makodam 18 Kasuari. Peraih emas PON Papua 2021 datang dan didampingi Ketua Pertina Papua Barat, Clinton Talo, yang disambut penuh gembira oleh Pangdam, didampingi para pejabat Kodam dan prajurit KOAT Kodam 18 Kasuari. Pangdam menjelaskan bahwa ia sengaja mengundang petinju Christina untuk berbagi pengalaman dan hal positif dalam mencapai prestasi dan kesuksesan yang membanggakan. Saya sekali lagi terima kasih kepada Ketua Pertina dan pengurus serta anak-anak saya. Saya undang di sini karena saya merasa ada hal yang sangat betul-betul harus bisa kita contohi, khusus untuk kami di sini. Karena saya punya ini. Berdiri dulu nih, kalian. Ini sekali saya. Ini tentara wanita yang terbanyak di Republik ini. Saya juga terus terang, Kodam hadir di sini dalam rangka memotret segala sesuatu yang berada di masyarakat. Kita punya fungsi pembinaan juga. Kita punya fungsi kebersamaan juga. Sehingga sudah terus terang, apabila adanya suatu masyarakat yang memang seperti anak kita ini bersama dengan pengurus, kami sadar ini, kehadiran kami ini harus memberikan kontribusi kepada wilayah ini, sehingga tugas pokok kami mengawal, menjaga kedaulatan serta melindungi bangsa itu tepat dengan segala kontribusi kita. Sementara itu, Ketua Pertina Papua Barat, Clinton Talo, mengucapkan terima kasih kepada Pangdam dan jajarannya yang telah mengundang pihaknya untuk hadir di Kodam 18 Kasuari. Clinton berharap kedepannya bisa menjalin kerjasama ini lebih baik lagi dan bisa ikut berlatih bersama. Sebagai informasi, Christina Marwan Jembai adalah petinju wanita yang lahir di Okaba 13 April 1989 dengan deretan prestasi, diantaranya PON Riau, juara 3 tahun 2012, PON Jabar,
juara 1 tahun 2016, SEA Games Singapura, juara 2 tahun 2014-2015, Open Turnamen India, juara 3 tahun 2018, dan terakhir PON Papua, juara 1 tahun 2021. Tim Liputan TVRI Papua Barat melaporkan. Informasi selanjutnya akan hadir setelah jeda berikut ini. Tetaplah bersama kami. Terima kasih Anda masih bersama kami. Pemirsa, Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG Manokwari memprediksi cuaca di sekitar wilayah Manokwari untuk 3 hari ke depan secara umum berawan. Namun masih ada potensi terjadinya hujan dengan intensitas ringan. Demikian disampaikan forecaster BMKG Manokwari Akdori Alfa Manggala. Ia mengatakan cuaca 3 hari ke depan wilayah Manokwari masih didominasi dengan cuaca berawan. Namun kemungkinan masih bisa terjadi potensi hujan dengan intensitas ringan hingga sedang. Itu diakibatkan karena dari pantauan BMKG melalui radar, terdapat belokan angin di sekitar wilayah Manokwari yang bisa menimbulkan terjadinya curah hujan. Jadi untuk perakiraan untuk cuaca 3 hari ke depan, kemungkinan didominasi dengan keadaan berawan. Nah, cuman ada potensi buat terjadinya hujan dengan intensitas ringan hingga sedang. Nah, karena dari pantauan kalau dari streamline kita bisa lihat kalau ada daerah belokan angin di sekitar wilayah Manokwari ini, jadi kemungkinan bisa menimbulkan curah hujan itu sendiri, meningkatkan curah hujan itu. Nah, tapi kemungkinan untuk curah hujannya ini untuk bulan Maret secara historikal itu dia masih mirip dengan bulan Februari, atau biasa cenderung lebih ke penurunan dari Februari. Maka dari itu mungkin untuk perakiraan 3 hari ke depan secara umum wilayah Manokwari akan lebih sering untuk berawan, cuman masih ada potensi buat terjadinya hujan dengan intensitas ringan hingga sedang. Nah, untuk arah kecepatan angin dari pagi hingga siang hari berasal dari arah timur hingga selatan. Sedangkan sore dan malam hari berasal dari barat ke utara dengan kecepatan antara 5 sampai 20 knot atau 10 sampai 40 km per jam. Sementara kelembapan udara berkisar di antara 70 hingga 85. Dan untuk tinggi gelombang selama 3 hari ke depan di perairan Manokwari masih termasuk dalam kategori sedang, rata-rata 1,25 hingga 2,5 meter dengan potensi puncaknya mencapai 3 meter. Sedangkan untuk arah dan kecepatan angin untuk pagi hingga siang hari itu kemungkinan besar masih berasal dari arah timur hingga selatan. Itu untuk wilayah untuk pagi hari, dan untuk sore hari hingga malam hari kemungkinan arah angin itu berasal dari arah barat hingga utara. Nah, dengan kecepatan antara 5 sampai 20 knot atau 10 sampai 40 km per jam. Nah, sedangkan biasanya berkisar di antara 70 hingga 85%. Untuk tinggi gelombangnya sendiri? Untuk perakiraan tinggi gelombang di perairan Manokwari untuk 3 hari ke depan, hari ini, besok, dan 14 Maret 2022, di sini kategori gelombangnya itu termasuk dalam kategori sedang atau rata-ratanya itu 1,25 hingga 2,5 meter. Nah, dengan potensi tinggi puncak itu mencapai 3 meter. 3 meter ya? Forecaster BMKG Manokwari menghimbau kepada para nelayan di perairan Laut Manokwari agar tetap waspada dengan pertumbuhan awan cumulonimbus yang dapat mengakibatkan cuaca ekstrim disertai dengan angin kencang dan petir. Natalindo Kerwait, TVRI Papua Barat melaporkan.
Ditlantas Polda Papua Barat melakukan pertemuan dengan instansi terkait guna memantapkan penegakan hukum Electronic Traffic Law Enforcement yang direncanakan di-launching pada tanggal 23 Maret 2022 mendatang. Siang, salam sejahtera bagi sekalian. Lalu lintas di wilayah Papua Barat yang semakin berkembang membuat Ditlantas Polda Papua Barat terus melakukan pembenahan dan inovasi-inovasi guna kemajuan berlalu lintas. Dengan menggelar SOP penegakan hukum di Marsha de Cafe milik Lantas Polres Manokwari, Dirlantas Polda Papua Barat Kombes Pol Radian Kokrosono berharap Polri, Kejaksaan, dan Pengadilan melalui rapat koordinasi SOP penegakan hukum terhadap Electronic Traffic Law Enforcement bisa segera dibicarakan secara intens karena pada tanggal 23 Maret 2022 sudah dilakukan penandatanganan MOU bersama pemerintah daerah. Radian juga menyebutkan nantinya fungsi ETLE dapat berjalan atas kerjasamanya dari tingkat kejaksaan dan pengadilan negeri dalam membantu bidang lalu lintas. Polri, Kejaksaan, Pengadilan, kita bisa bicara secara intens. Saya berharap minggu depan sudah bisa penandatanganan MOU. Memang ini MOU tingkat provinsi, tapi kita berharap dari tingkat bawah karena kita nanti bermain di area kabupaten. Kita di wilayah Manokwari, tapi penindakan dari Ditlantas. Nah, ini perlu kita bicarakan, ya, perlu kita sikapi, sehingga pada saat pelaksanaan nanti sudah berjalan dengan baik. Ya. Karena nanti yang bekerja nanti yang di bawahnya di luar Polri adalah dari kabupaten. Sementara itu, Kasat Lantas Polres Manokwari Ibtu Suban Ohoimas mengatakan ETLE adalah penegakan hukum lalu lintas yang berbasis teknologi informasi yang menggunakan perangkat elektronik berupa kamera yang mampu mendeteksi berbagai jenis pelanggaran dengan menyajikan kendaraan bermotor dan mobil secara lengkap dengan memanfaatkan plat nomor yang terhubung secara langsung melalui database milik Korlantas Mabes Polri dan database Bapenda Papua Barat. Hukum di bidang lalu lintas yang berbasis teknologi informasi. Teknologi informasi dengan menggunakan perangkat elektronik berupa kamera yang dapat mendeteksi berbagai jenis pelanggaran dan menyajikan data kendaraan bermotor secara automatic number plate recognition, jadi ANPR. Ini maksudnya gimana? ANPR ini dia memanfaatkan plat nomor dari setiap kendaraan yang nanti terhubung secara langsung dalam database Electronic Registration and Identification (ERI) milik Korlantas. Kemudian dia akan termigrasi lagi dengan database Bapenda Provinsi Papua Barat. Jadi secara langsung real kendaraan yang muncul akan terbaca di database yang ada di back office milik Direktorat Lalu Lintas yang berada di Regional Traffic Management Center. Rapat koordinasi SOP penegakan hukum Electronic Traffic Law Enforcement Papua Barat turut dihadiri Wadir Ditlantas Polda Papua Barat, Kapolres Manokwari, dan tamu undangan. Natalindo Kerwai, TVRI Papua Barat melaporkan. Pemirsa, penerapan aturan baru bebas syarat tes cepat antigen dan tes usap PCR yang baru ditetapkan oleh pemerintah bagi pelaku-pelaku perjalanan dalam negeri tidak mempengaruhi jumlah peningkatan penumpang di Bandara Domine Edward Osok Sorong, Papua Barat. Pemerintah melonggarkan aturan perjalanan domestik baik yang menggunakan transportasi udara, laut maupun darat yang sudah melakukan vaksinasi kedua dan lengkap, sudah tidak perlu menunjukkan bukti tes antigen dan PCR negatif. Kepala Bandara Deo Sorong C.C. Tarya mengatakan syarat bagi pelaku perjalanan dalam negeri atau PPDN penghapusan tes antigen dan PCR di Bandara Deo mulai berlaku hari ini, tanggal 10 Maret 2022. Menurut C.C., aturan itu mulai berlaku setelah Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi baru mengeluarkan aturan tersebut pada tanggal 9 Maret 2022. Sehingga belum diberlakukan surat edaran tersebut. Aturan baru surat edaran tidak mempengaruhi peningkatan pada jumlah penumpang dalam 2 hari ini dan belum terlihat signifikan. Namun dari frekuensi penerbangannya mulai hari ini ada penambahan rute Sorong Manokwari dan Manokwari Sorong dengan pesawat Batik Air. Hal itu untuk mengakomodir jumlah penumpang. CC menuturkan untuk penerbangan Citylink pada bulan Maret belum melakukan penerbangan dari Surabaya Jayapura, Sorong Surabaya. Namun bagi penumpang yang akan berangkat ke Surabaya bisa menggunakan maskapai Batik Air. Lanjut kata dia, semua akan terevaluasi bila terjadi satu peningkatan daripada jumlah penumpang. Dengan adanya kebijakan yang baru ini, penumpang akan kembali menuju ke masa normal.
Namun tetap sesuai dengan surat edaran dimaksud seluruh pengguna jasa dan masyarakat tetap menerapkan protokol kesehatan. Untuk peningkatan penumpang dalam 2 hari ini belum terlihat secara signifikan, namun barangkali dari frekuensi penerbangannya mulai hari ini ada penambahan rute Manokwari Sorong Manokwari untuk Batik Air. Kemudian juga di bulan Maret ini juga kemarin sudah disampaikan dari pihak Citylink mungkin belum bisa melakukan kegiatan pelayanan dulu untuk Surabaya Sorong Jayapura Sorong Surabayanya. Rahmat, salah satu calon penumpang pesawat tujuan Makassar, mengaku aturan baru pelonggaran perjalanan domestik sangat baik. Sudah tidak repot lagi untuk melakukan tes antigen dan PCR. Cukup mengisi data dan aplikasi Peduli Lindungi. Aturan baru sekarang Mas sudah tahu ya? Iya. Seperti apa Mas? Minimal vaksin kedua, udah nggak perlu tes antigen lagi. Oh, iya. Jadi langsung udah bisa, udah layak penerbangan katanya. Wah, kalau saya sendiri sih cukup senang ya, karena bisa dibilang kita nggak repot-repot lagi harus tes antigen atau rapid. Pihak Bandara Deo Sorong telah menyiapkan peralatan aplikasi Peduli Lindungi sebagai syarat penerbangan bagi calon penumpang yang tidak memiliki smartphone. Dengan cukup mengetik NIK melalui keyboard secara manual yang telah tersedia. Pihak Bandara Deo Sorong telah menyiapkan peralatan aplikasi Peduli Lindungi sebagai syarat penerbangan bagi calon penumpang yang tidak memiliki smartphone. Namun dengan cukup mengetik NIK melalui keyboard secara manual yang telah tersedia. Dari Sorong, Mikal Jasman, TVRI Papua Barat melaporkan. Informasi tadi sekaligus menutup jumpa kita dalam program Berita Papua Barat hari ini. Kami tetap mengajak Anda untuk mencegah penyebaran COVID-19 dengan cara memakai masker, mencuci tangan pakai sabun dengan air yang mengalir, menjaga jarak, menjauhi kerumunan, serta membatasi mobilitas dan bersedia divaksin sesuai kebijakan pemerintah. Indonesia pulih karena aku, Indonesia pulih karena kamu, Indonesia pulih karena kita. Saya Yanes Wihiawari, mewakili kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa.